kemarin itu ada informasi ya, saya baca Pak, ada seorang apa ya, kalau bahasa kita oligarki ya, oligarki. Itu ada yang wilayah tanah yang dia kuasai itu sama dengan satu wilayah provinsi, Pak. Ya, jadi dihitung luasnya itu sama dengan Jawa Timur. Kalau di total wilayah tanah yang dia punya itu. Ya, nah ini nggak boleh sebenarnya, karena itu milik umum, di mana hasil kekayaan dari wilayah yang apa namanya, yang termasuk dari hasil apa padang rumput, kemudian nanti alma, air dan hasil yang terkandung di dalam perut bumi itu nggak bisa dikuasai oleh individu sebenarnya. Ya, maka Islam mengatur bahwa itu milik umum. Ya, jadi pertama tadi al-kala, padang rumput. Ya, hasil-hasil bumi yang merupakan hasil dari daratan ya. Kemudian yang kedua alma, air ya, air. Jadi sebelum kita membahas sistem ekonomi harus dibedakan ya, kita harus tahu beda antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi ya. Jadi kalau ilmu ekonomi itu tidak terkait dengan persoalan akidah ya, tidak terkait dengan persoalan pemahaman atau pandangan hidup ya. Karena ilmu ekonomi itu membahas tentang produksi, tentang peningkatan kualitas produksi, tentang distribusi, tentang pemasaran ya. Nah, ini hal-hal yang merupakan ilmu yang tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan pandangan hidup ya. Jadi bagaimana menciptakan sarana-sarana produksi, menciptakan mesin-mesin produksi ya. Jadi ini adalah ilmu yang bersifat universal tadi dikatakan. Ya, artinya ini boleh kita ambil boleh, Pak. Jadi kita serap, ya, kemudian kita praktekkan boleh, ya, karena hal seperti ini tidak mengandung pandangan hidup. Misalnya, ya, bagaimana bisa membuat handphone, katakanlah, ya, dengan teknologi yang tinggi, dengan nanti harga penjualan yang tidak terlalu mahal. Ya, yang sekarang banyak keluar dari Cina, dari Korea. Nah, itu ilmu ekonomi namanya. Ya, bagaimana bisa membuat mobil listrik misalnya boleh dipelajari, dipraktekkan boleh. Ya, bagaimana teknik pemasaran yang benar, bagaimana teknik distribusi yang apa namanya, yang jitu gitu ya, supaya pendistribusian hasil-hasil produksi itu sampai kepada masyarakat yang seluas-luasnya misalnya. Nah, ini adalah ilmu ekonomi namanya. Ya, ilmu ekonomi, bukan sistem ekonomi. Sampai sini paham ya yang namanya ilmu ekonomi ya. Jadi ini tidak terkait dengan akidah. Tidak terkait dengan pandangan hidup. Ya, sifatnya bebas nilai ya, kalau saya menyebutnya bebas nilai, nggak ada nilai-nilai akidah di situ. Ya, di sini disebutkan bersifat universal. Ya, dapat dan boleh dipraktekkan oleh siapa saja. Karena ilmu ekonomi tidak terpengaruh akidah atau pemikiran apapun yang mendasarinya. Kita boleh, Pak, belajar dari orang-orang Cina, belajar dari orang-orang Korea yang sekarang merajai pasar ekonomi dunia itu. Ya, bagaimana mereka bisa menguasai pasar ekonomi dunia? Ya, itu ada ilmunya itu. Ya, boleh kita pelajari dan boleh kita praktekkan. Korea itu pada tahun 2005 itu kan belum seperti sekarang, ya. Jadi Korea itu pada tahun 2005 itu sudah mencanangkan dia dalam waktu 15 tahun, ya, sejak 2005, ya, mereka sudah punya target untuk bisa menguasai pasar ekonomi dunia. Ya, mereka menyusun apa namanya, tahapan-tahapan strategi bagaimana menguasai ekonomi dunia itu. Dan pada tahun 2020, 15 tahun kemudian terbukti. Ya, Bapak bisa lihat kan, apa namanya, handphone asal Korea, mobil Korea,
ya, bahkan termasuk di dalam dunia hiburan pun demikian. Ya, artis-artis Korea itu merajai dunia itu, ya. Tapi kalau yang hiburannya ini nggak boleh, ya. Artinya banyak faktor, nanti kita bicarakan. Ada faktor budaya di situ ya. Nah, faktor-faktor maksiatnya itu yang nggak boleh. Tapi kalau memproduksi benda-bendanya tadi, itu bisa ditiru, dan bagaimana mereka mencanangkan target bisa menguasai pasar ekonomi dunia, itu boleh dipelajari dan boleh diteladani gitu ya. Karena ini nggak terkait dengan persoalan akidah. Dan terbukti ya tahun 2020 ya mulai ya pasar ekonomi itu mereka kuasai. Ya, termasuk Cina. Jadi Korea dan Cina ini menggeser Jepang kan. Ya, menggeser negara-negara Eropa, menggeser negara Amerika dalam persoalan teknologi. Nah, ini boleh dipelajari ya. Dan dipraktekkan, tidak ada masalah. Nah, itu tadi namanya apa? Ilmu ekonomi. Nah, beda dengan sistem, Pak. Beda dengan sistem ekonomi. Karena sistem ekonomi, ya, dalam Islam, sistem ekonomi itu ada asas ya, ada 3 asas yang tidak dimiliki oleh ideologi yang lain. Ya, kita tahu ideologi selain Islam ada 1 kapitalisme, 2 sosialisme. Nah, kapitalisme dan sosialisme ini nggak ada aturan mengenai ketiga asas ini. Ya, asas pertama adalah tentang persoalan kepemilikan. Di Islam diatur, ya, benda apa saja yang boleh dimiliki oleh individu, benda apa saja yang nanti yang boleh dimiliki oleh umat, ya, yang harus dimiliki oleh umat, milik bersama. Kemudian ada harta-harta yang merupakan harta milik negara. Nah, ini akan diatur nanti. Kita akan bicara sampai situ nanti. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mengelola, memanfaatkan, ya, dan mengembangkan kepemilikan itu diatur dalam Islam. Ya, termasuk bagaimana mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, ya, oleh negara. Ini pun diatur dalam Islam. Nah, ideologi kapitalisme dan sosialisme tidak punya ini, karena mereka kan nggak mengenal halal dan haram, ya kan? Jadi siapapun, ya istilahnya kalau dalam bahasa ini ya yang berlaku itu hukum rimba, Pak. Ya, dalam ekonomi kapitalis dan sosialis. Siapa yang kuat dia yang menang, gitu kan? Ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang poin 1 dulu ini, ya. Jadi paham ya kira-kira ya? Beda ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Ya, kalau ilmu ekonomi itu membahas tentang persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan persoalan akidah. Ya, teknologi produksi, peningkatan kualitas, kemudian bagaimana mendistribusikan, bagaimana mencanangkan target-target agar pemasaran itu berkembang dengan bagus dan seterusnya. Tapi kalau sistem ekonomi ini di sini terkait dengan persoalan akidah, ya, karena ada halal haram di situ. Ya, ada hal-hal yang terikat dengan hukum-hukum syara, yang terikat dengan hukum-hukum syariat. Ya, pertama kita akan bahas masalah kepemilikan. Ya, baik, silakan dibaca, Ustaz. Ya, jadi asas pertama, ya, asas pertama dari 3 asas dalam sistem ekonomi Islam yang diatur, ya. Jadi ini berdasarkan ayat-ayat Quran dan berdasarkan sunnah, ya, atau hadis-hadis baginda Nabi. Disimpulkan bahwa dalam persoalan sistem ekonomi ini ada 3 asas. Ya, pertama adalah kepemilikan, kedua pengelolaan dan pemanfaatannya, ketiga distribusi kekayaan kepada masyarakat oleh negara. Jadi pertama kita membahas masalah kepemilikan, Pak. Ya, jadi ketiga asas ini sekali lagi saya katakan tidak ada dalam sistem selain Islam, ya, dalam sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi sosialis. Tidak, mereka nggak mengenal halal haram. Jadi seseorang, ya, persoalan kepemilikan misalnya nggak dibedakan, ini kepemilikan individu, ini kepemilikan umum, ini kepemilikan negara, tidak dibedakan. Ya, nah dalam Islam ini dibedakan, Pak. Ya, jadi yang pertama persoalan kepemilikan ini ada yang disebut dengan kepemilikan individu. Ya, jadi yang disebut dengan kepemilikan itu intinya kan izin yang diberikan oleh Allah, ya, kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu barang. Ya.
Jadi itu namanya kepemilikan. Jadi izin yang diberikan oleh Allah ya untuk memanfaatkan suatu barang kepada seseorang. Jadi tetap sebenarnya kalau yang namanya hak milik yaitu hak miliknya Allah gitu. Ya kan? Jadi kita itu hanya punya kekuasaan untuk memanfaatkan saja. Dalam Islam pandangannya seperti itu. Ya. Jadi hak milik itu milik Allah. Kita diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan barang itu. Nah, yang namanya kepemilikan individu ya sebagaimana yang kita ketahui sekarang ya, rumah misalnya, tanah ini dibatasi ya, nggak boleh jadi ada batas-batas tertentu nanti kepemilikan tanah. Kemudian uang, kendaraan ya, handphone dan seterusnya lah. Nah, kemudian cara perolehan tentang kepemilikan individu ini bisa dengan bekerja misalnya. Kita bekerja, hasilnya yaitu milik individu. Ya, kemudian jual beli misalnya, ya itu kalau untungnya atau yang kita beli tadi ya itu milik kita, milik individu, ya. Pewarisan, hibah, sedekah, ya, atau kemudian negara dengan cuma-cuma memberi pada masyarakat. Nah, itu menjadi hak individu, ya. Nah, dalam hal ini Islam melarang kepemilikan individu ini dilakukan ya atau didapatkan dengan jalan-jalan yang memang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi ya, pembungaan uang, riba. Ya, nggak boleh orang mencari harta ya dengan kepemilikan individu ya untuk untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membungakan uang. Nggak boleh. Judi, ya penipuan, ya atau apapun lah yang merupakan jalan-jalan yang haram untuk mendapatkan harta. Ya, jadi ini jelas saya kira ya kepemilikan individu ini ya, harta-harta pribadi lah itu kepemilikan individu. Nah, ini yang penting nomor 2 ini kepemilikan umum. Ya, nah kepemilikan umum ini adalah izin dari Allah yang diberikan kepada orang banyak, kepada umum untuk memanfaatkan suatu barang. Jadi ada harta kekayaan alam ya yang nggak boleh dinikmati oleh individu, dinikmati oleh kelompok, yang kalau bahasa kita dinikmati oleh swasta itu nggak boleh, ya, karena itu sudah merupakan pemberian dari Allah untuk seluruh manusia, ya. Maka di sini dalilnya adalah hadis di mana baginda Nabi mengatakan al muslimuna syuraka'u fis salasin, ya, kaum muslimin itu bersekutu dalam 3 hal. Ya, fil kala. Pertama al-kala. Al-kala itu padang rumput. Ya, yang dimaksud dengan al-kala atau padang rumput ini adalah kekayaan alam yang merupakan hasil yang ada di atas permukaan bumi, Pak. Jadi misalnya hasil hutan, ya, hasil kekayaan perkebunan, hasil yang ada di perbukitan, pegunungan dan sebagainya. Ya. Nah, ini tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Ya, tidak boleh dikuasai oleh individu. Ya. Nah, ini sangat adil nantinya, ya, karena hasil itu, ya, hasil kekayaan alam yang bersifat merupakan hasil bumi dari yang disebut dengan padang rumput ini, ya, itu akan dibagikan kepada masyarakat, ya, nggak bisa dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat atau individu. Ya, jadi kemarin itu ada informasi ya, saya baca, Pak. Ada seorang kalau bahasa kita oligarki ya, oligarki. Itu ada yang wilayah tanah yang dia kuasai itu sama dengan satu wilayah provinsi, Pak. Ya, jadi dihitung luasnya itu sama dengan Jawa Timur. Kalau di total wilayah tanah yang dia punya itu. Ya, nah ini nggak boleh sebenarnya, karena itu milik umum, di mana hasil kekayaan dari wilayah yang yang termasuk dari hasil padang rumput, kemudian nanti alma, air dan hasil yang terkandung di dalam perut bumi itu nggak bisa dikuasai oleh individu sebenarnya. Ya, maka Islam mengatur bahwa itu milik umum. Ya, jadi pertama tadi al-kala, padang rumput. Ya, hasil-hasil bumi yang merupakan hasil dari daratan ya. Kemudian yang kedua alma, air, ya, air. Jadi sumber-sumber mata air. Kemudian kekayaan alam yang ada di lautan. Nah, itu nggak boleh dikuasai oleh individu.
Ya, karena itu milik umum. Ya, karena itu pemberian dari Allah untuk bisa dinikmati manusia secara adil. Ya. Kemudian an-nar. Nar itu memang artinya api. Api di sini maksudnya adalah sumber-sumber apa namanya? Energi, ya, sumber-sumber energi, sumber-sumber bahan bakar. Ya, mineral, batu bara, kemudian emas, perak, ya, timah, nikel dan seterusnya. Semua itu masuk ke dalam api ini, Pak, yang disebut dengan an-nar ini. Nah, jadi seluruh kekayaan alam yang terkandung di perut bumi itu milik umum. Yang semuanya nanti akan dikelola oleh negara. Ya, akan dikelola oleh negara, lalu kemudian hasil dari pengelolaan itu ya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ya, seperti pembuatan atau pembangunan jalan raya, ya, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit dan seterusnya yang memang bisa dimanfaatkan oleh umum. Ya, jadi itu kepemilikan umum. Jelas ya, kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Nah, yang ketiga adalah kepemilikan negara. Ya. Nah, kepemilikan negara ini harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim. Nanti dikembalikan lagi kepada kaum muslimin meskipun penguasaannya oleh negara. Sumbernya dari mana? Zakat. Nah, zakat itu kan ada 8 asnaf ya yang akan mendapatkan distribusi zakat ini. Yang asalnya adalah dari para muzaki. Ini dikelola oleh negara nanti. Dikelola oleh negara, ya distribusinya dikembalikan kepada para mustahik ya. Kemudian jizyah. Jizyah itu pungutan kepada orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir juga dipungut tapi bukan zakat namanya, tapi jizyah. Jadi orang-orang kafir itu kalau mereka ngerti ya, Pak, mereka seharusnya milih syariat Islam tuh. Karena apa? Jizyah ini jauh lebih murah, jauh lebih rendah nilainya daripada pajak. Pajak yang sekarang diterapkan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada jizyah ini. Bahkan jizyah ini dibanding zakat masih lebih tinggi zakat. Ya, karena jizyah ini ringan sekali buat orang-orang kafir. Ya, akan dipungut dari mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang kafir juga. Ya, kemudian ada pajak khoroj namanya, pajak atas tanah milik orang-orang yang bukan Islam, itu akan ditarik pungutan pajak kepada mereka. Ghanimah itu hasil apa kalau bahasa kita ya pampasan perang. Ya, kemudian harta orang-orang murtad dan harta orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Ini akan dikuasai oleh negara dan diserahkan oleh kepala negara untuk pendistribusiannya. Ya, saya kira itu ya. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan lebih dalam lagi. Sudah memasuki waktu Isya. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis.